Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RC, tahukah kalian ada prosedur operasi namanya laryngectomy atau pengangkatan laring? Saya Profesor Dr. Mukhtarim Yusuf, spesialis THT BKL, konsultan onkologi. Saya sebagai dokter Rumah Sakit Islam Surabaya Ayani. Sobat RC, saya ingin memperkenalkan apa itu kanker laring, bagaimana cara menegakkan diagnosis. Pertama adalah dari keluhan pasien, ya. Biasanya pasien itu adalah diderita oleh pasien yang dewasa, entah laki atau perempuan, di atas 40 tahun. Keluhan utama adalah suara parau atau serak lebih dari 2 minggu, yang diobati dengan cara apapun tidak sembuh. Apalagi suara serak atau parau itu disertai dengan sesak napas, disertai dengan kesulitan menelan, dan disertai adanya benjolan di leher kanan dan kiri. Kemudian kalau sudah seperti itu, sebagai dokter konsultan onkologi, tentu kita sudah mengetahui itu adalah kanker laring. Meskipun harus dilakukan dengan pemeriksaan namanya biopsi dan pemeriksaan radiologi namanya CT scan. Pertama adalah menentukan stadium. Kalau stadium 1 dan 2 biasanya kita hanya memotong sebagian pita suara. Tapi kalau stadium 3 dan 4 kita lakukan namanya laryngectomy. Laryngectomy adalah pengangkatan laring yang di dalamnya adalah pita suara, seluruhnya diangkat. Salah satu dampak dari laryngectomy adalah pasien akan kehilangan pita suara. Otomatis setelah operasi pasien tidak bisa bicara atau kehilangan organ yang namanya pita suara. Pertama, pasien bisa melakukan bicara dengan esofagus atau istilahnya esophageal speech. Caranya adalah pasien dengan menelan udara sebanyak mungkin ke lambung, kemudian disendawakan, ya. Dengan sendawa itu maka udara yang lewat mulut akan diartikulasikan dengan baik, meskipun suara yang dihasilkan tidak seperti suara orang normal. Cara yang kedua adalah pakai elektrolaring, itu alat elektronik yang itu bisa merekam getaran suara di leher, ya. Alat itu ditempelkan di leher, kemudian getaran-getaran suara ini akan dirubah menjadi vokal, artikulasi vokal, sehingga pasien bisa berkomunikasi dengan lingkungannya. Namun suara yang dihasilkan akan seperti robot, ya, tidak sealamiah kalau bicara esofagus atau orang normal. Kemudian yang ketiga adalah dengan memasang provok. Untuk alat artifisial atau buatan, tentu itu harus dengan cara operasi pemasangannya. Caranya adalah bypass dari jalan napas menuju ke jalan pencernaan di daerah leher, dan suara yang dihembuskan itu akan masuk ke esofagus dan masuk ke rongga mulut, dan itu nanti akan menjadi sumber getaran di rongga mulut yang dalam bentuk artikulasi. Oleh karena itu, para sobat RSI, kalau ada keluarga, saudara, ataupun teman tetangga yang usia dewasa menderita suara parau disertai sesak napas, segeralah konsultasi di Rumah Sakit Islam Surabaya Ayani. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.